Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Mari bersama kita aminkan bahwa Allah itu baik untuk selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya Allah itu baik bagi saya dan bagi saudara-saudari sekalian. Terpujilah nama Tuhan untuk kasih karunia dan rahmat yang besar bagi kita, serta oleh karena kebaikan yang terus mengalir di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian. Khususnya saat ini kita boleh berjumpa kembali di dalam program Teduh Cornelius Media, di mana kita akan disegarkan kembali oleh pekabaran firman Tuhan. Dan perenungan firman Tuhan kita saat ini berjudul Meno. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu. Ketika kami membuka lembaran kudus firman-Mu, membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, menerangi pikiran kami supaya kami memperoleh pengertian yang benar, dan biarlah kuasa sorga melingkupi kami, supaya pekabaran firman Tuhan ini boleh menyegarkan hati dan jiwa kami, dan beri kami kuasa untuk kami boleh mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini yang lemah dan berdosa, tahirkan hamba-Mu, supaya boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi judul pekabaran firman Tuhan kita adalah Meno. Meno adalah kata Yunani dalam Alkitab Perjanjian Baru yang diterjemahkan remain, abide, stay, atau await. Kata ini, Meno, oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab Terjemahan Baru, diterjemahkan tinggal. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 bagian A, tinggallah. Kata dasarnya meno, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mengapa di sini Yesus menekankan meno atau tinggal di dalamnya? Karena saudaraku, banyak orang mengaku pengikut Kristus, orang Kristen, tapi tidak tinggal di dalamnya. Sekali lagi saya tekankan karena banyak orang mengaku pengikut Kristus, orang Kristen, tapi tidak tinggal di dalam Kristus. Senin 9 September 2019, Amerika Serikat dikejutkan dengan kematian seorang pendeta populer dari sebuah mega church, Harvest Christian Fellowship Church di Southern California, dengan cara bunuh diri. Jared Wilson, yang masih berusia sangat muda, 30 tahun, bukan hanya seorang pendeta, tetapi dia juga adalah seorang penasihat dan konsultan untuk kesehatan mental, namun berakhir hidupnya dengan bunuh diri. Pada tahun 2016, dia mendirikan sebuah organisasi Kristen bernama Anthem of Hope untuk membantu orang-orang yang memiliki pergumulan kehidupan dan berjuang secara mental. Namun akhir hidupnya tragis. Mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri menandakan bahwa di akhir hidupnya, Jared Wilson tidak tinggal di dalam Kristus. Dan hal ini banyak juga terjadi di kalangan orang Kristen lainnya. Mengaku Kristen tetapi tidak tinggal di dalam Kristus. Lantas sekarang apa artinya meno, abide atau tinggal di dalam Kristus? Ada 3 pengertian tinggal di dalam Kristus menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1042 sampai 1043. Yang pertama, meno atau tinggal di dalam Kristus artinya tinggal terus-menerus dalam sebuah hubungan yang hidup dengan Kristus. Poin penting yang pertama adalah terus-menerus. Tinggal terus-menerus. Sebagai orang Kristen, sesaat pun kita tidak boleh berhenti terhubung dengan Kristus. Benar bahwa ada badai, ombak, dan tantangan kehidupan sering menggoda kita untuk mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri, kemampuan diri, atau hikmat diri sendiri, dan membuat kita tidak lagi terhubung dengan Yesus. Namun kita perlu ingat, sejenak saja kita tidak terhubung dengan Kristus, maka kita akan menjadi sasaran empuk si jahat. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman. Keterhubungan dengan Kristus secara terus-menerus berarti beriman kepadanya, percaya dan tunduk serta berharap terus hanya kepada Allah. Mazmur 125 ayat yang pertama katakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap.
bertahan atau tinggal atau meno, abide, untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap tinggal, tidak akan tergoyahkan. Kepercayaan dan iman kita kepada Kristus tidak boleh berhenti, karena itu menentukan keselamatan kita. Keterhubungan dengan Kristus haruslah terus-menerus sampai akhir hidup kita, untuk kita boleh mengamankan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita melalui iman kepada Kristus. Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin penting yang kedua adalah tinggal dalam Kristus haruslah dalam sebuah hubungan yang hidup, bukan hubungan yang dingin atau kaku. Hubungan yang dibangun atas dasar kasih untuk saling menyenangkan satu dengan yang lain. Dan hubungan ini sifatnya adalah mutual. Kita tinggal di dalam Kristus, Kristus juga harus tinggal di dalam kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Contoh praktisnya adalah apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 dia mendeklarasikan bahwa namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Orang Kristen yang benar-benar tinggal di dalam Kristus akan sungguh-sungguh menyerahkan sepenuh hidupnya, seluruh jiwa dan raganya hanya kepada Kristus. Sekarang pengertian yang kedua dari meno atau tinggal di dalam Kristus, yaitu tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam Kristus bukanlah sebuah pengalaman mistis yang tidak dapat dijelaskan, saudaraku. Kita harus menerima Kristus atau tinggal di dalam Kristus dengan menerima firman-Nya. Ketika kita makan dari firman-Nya, firman-Nya akan menerangi pikiran kita akan kehendak Allah. Dan ketika kita secara sadar memilih untuk mengikuti dan mentaati firman-Nya melalui kuasa Roh Kudus, firman-Nya akan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Tidak mungkin kita mengaku tinggal di dalam Kristus, sementara perkataan, tingkah laku, atau pikiran dan motif hati kita tidak harmonis atau tidak sejalan dengan perkataan firman-Nya. Artinya orang Kristen tidak boleh lalai dalam mempelajari akan firman Tuhan supaya dia boleh tetap tinggal di dalam Kristus. Janji firman Allah di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mereka yang merenungkan firman dan Taurat Tuhan siang dan malam dalam Mazmur 1 diibaratkan dengan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah orang yang tinggal di dalam Kristus, yang akan selalu menerima firman dan menuruti perkataan firman Tuhan itu. Pengertian ketiga dari meno atau tinggal di dalam Kristus, saudaraku, adalah tinggal dalam kasih Allah. Tinggal di dalam Kristus artinya tinggal dalam naungan kasih-Nya. Yohanes 15 ayat yang ke-9 katakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Yang dimaksudkan Yesus dengan tinggal dalam kasih-Nya adalah menuruti perintah-perintah-Nya. Yohanes 14 ayat 15 katakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku. Orang Kristen yang mengaku tinggal di dalam Kristus ditandai dengan penurutan, bukan dengan pemberontakan kepada perintah-perintahnya yang tercatat di dalam firman-Nya. Lebih khusus lagi, perintah untuk saling mengasihi. Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 1 Yohanes 2 ayat 9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kasih saudaraku adalah tanda orang Kristen tersebut. Saya dan saudara-saudara tinggal di dalam Kristus. Apakah yang akan terjadi bila kita tidak tinggal di dalam Kristus? Mereka yang tidak betul-betul tinggal di dalam Kristus tidak akan menghasilkan buah di dalam kehidupan mereka. Dan karena tidak berbuah, Yohanes 15 ayat 6 katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Mengerikan hasil dari tidak tinggal di dalam Kristus. Jadi jangan hanya mengaku sebagai pengikut Kristus atau mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita punya kewajiban untuk tinggal tetap di dalam Kristus. Nah, bagaimana kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus? Apa keuntungannya? Yesus katakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya kalau kita benar-benar tinggal di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah-buah kekristenan kita. Nah, buah apa yang dimaksud? Yang jelas yang Yesus maksudkan adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya ketika kita tinggal di dalam Kristus dan berbuah, maka kehidupan kita selaras dengan kehendak Allah. Yang berikutnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, Yesus katakan, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, tinggal di dalam Kristus menjamin keselamatan kita. Kenapa demikian? Karena kita tidak sempurna. Kita manusia yang berdosa. Kapan saja kita bisa jatuh di dalam perbuatan melawan kehendak Allah, melakukan dosa, melanggar hukum dan perintahnya. Tetapi di dalam Kristus ada jaminan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dengan darah anak domba Allah, dosa kita dibasuhkan dan kita disucikan. Status kita dibenarkan. Dan karena kebenaran dari Kristus itu, maka kita memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Hasil berikutnya tinggal di dalam Kristus membuat beban hidup kita yang berat menjadi ringan. Saudaraku, setiap hari kita bergumul dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, kesulitan, tantangan, dan pencobaan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi di dalam Kristus kita bisa menanggung setiap beban kehidupan kita. Kita menantikan pertolongannya. Kita boleh dikuatkan, diteguhkan untuk tetap berdiri setia dalam berbagai tantangan yang kita hadapi setiap hari karena kita tinggal di dalam Kristus. Mana mungkin Kristus meninggalkan kita kalau kita tinggal di dalam Kristus. Dia akan menolong kita tepat pada waktunya sesuai dengan kasih dan rahmat-Nya yang besar. Tinggal di dalam Kristus akan mentransformasi kehidupan kita supaya menjadi serupa dengan Kristus. Ini yang kita inginkan, saudara-saudari sekalian. Kita semakin hari semakin diubahkan serupa dengan gambaran Kristus. Tiap hari kalau kita berdoa, tiap hari, tiap saat kalau kita terhubung dengan Kristus, mempelajari firman-Nya, berserah sepenuhnya dalam hidup ini kepada Kristus, maka Dia akan mengubahkan kehidupan kita. Dengan memandang kepada Kristus, hidup kita, karakter kita diubahkan. Buah-buah kehidupan itu terlihat dan kita akan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Tinggal dalam Kristus, saudaraku, pasti akan menghasilkan sukacita yang sejati. Dikatakan di dalam Bible Commentary, sukacita yang sejati tidak ditemukan dalam tawa yang riuh dan kegembiraan yang disebabkan oleh kesenangan dunia yang dangkal.
Orang Kristen menemukan sukacita dalam bersandar pada kasih Kristus, dalam kemenangan-kemenangan yang dimenangkan, dan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri bagi umat manusia. Sukacita akan mencapai realisasi tertingginya di dunia yang akan datang, tetapi sukacita tingkat tinggi dapat dialami di sini dan sekarang oleh mereka yang tinggal di dalam Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang tinggal di dalam Kristus atau hanya sekedar orang-orang yang mengaku Kristen atau pengikut Kristus? Tantangan, cobaan, kesulitan hidup akan pada akhirnya membuktikan apakah saya benar tinggal di dalam Kristus atau tidak. Rick Warren mengatakan, saudaraku, ujian iman yang paling utama bukanlah seberapa keras Anda memuji Tuhan di saat-saat Anda bahagia, tetapi seberapa dalam Anda mempercayainya di saat-saat kelam dalam hidup ini. Kita bisa mengaku tinggal di dalam Kristus. Tetapi ketika kita mengalami tantangan pencobaan dan kita mau mengandalkan diri sendiri, gantinya tetap tinggal di dalam Kristus, mengandalkan Dia, maka itu membuktikan bahwa kita tidak tinggal di dalam Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan tetap percaya kepada Kristus. Orang yang tinggal di dalam Kristus akan tetap berserah kepada Kristus sesuai dengan perintah-perintahnya. Akan punya integritas untuk tetap menuruti apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang yang tinggal di dalam Kristus, apapun yang dilakukan musuh dalam kehidupan ini, tetap memilih untuk mengasihi sesama, gantinya membenci dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan tinggal di dalam Kristus, saudaraku, kita berbuah banyak dan dalam hal ini Bapa dipermuliakan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Orang Kristen yang sejati, murid Kristus yang sejati adalah mereka yang benar-benar tinggal di dalam Kristus. Sekarang, setiap saat, seterusnya sampai akhir kehidupan, berbuah setiap hari, Bapa dipermuliakan. Dan pada akhirnya jikalau kita setia sampai mati, Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan. Saya berharap dan berdoa, kiranya saya dan saudara-saudari sekalian boleh tetap tinggal di dalam Kristus sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus kuatkan kita untuk kita boleh tetap tinggal di dalam Kristus sampai Maranatha tiba. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih atas firman penguatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk kami pelajari, renungkan di dalam kehidupan ini. Kami bertekad untuk tinggal di dalam Kristus setiap saat, setiap waktu, sampai hari Maranatha tiba. Kami lemah dan terbatas. Banyak kali tantangan penggodaan datang. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami. Tapi kami mau pertaruhkan hidup ini ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Supaya kami boleh bertahan, tinggal di dalam Kristus. Sampai kami memperoleh kemenangan yang sejati. Sukacita yang besar. Sampai kami boleh tiba di dalam kerajaan sorga yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Tuhan berkatilah sahabat-sahabat Cornelius Media. Dalam pergumulan mereka masing-masing. Biarlah mereka boleh sanggup tinggal di dalam Kristus. Mengandalkan Engkau, tinggal dalam firman-Mu. Dan menunjukkan buah-buah kasih di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan. Sempurnakan serta ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.